Kalau boleh nanya lagi, apakah Nabi Muhammad Mi'raj naik ke langit zahir atau batin? Yang dikatakan langit yang zahir itu, langit yang di sana itu, coba kita hayati, apakah ada langit yang di sana itu tanpa adanya isi yang ada di dalam diri kita? Apakah ada alam semesta ini yang di luar ini tanpa isi yang ada di dalam badan kita? Jadi sebenarnya lebih besar mana antara bayangan dengan isi? Bila tak ada isi, maka tak akan ada bayangan. Bila tak ada Allah, maka tak akan ada alam semesta. Bila tak ada Nur Muhammad, diri manusia kita, maka kita tak akan bisa menyaksikan alam semesta. Berarti langit yang dituju Isra Mi'raj Nabi Muhammad, langit bayangan apa langit yang nyata? Inilah langit yang nyata. Itu langit bayangan. Sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya langit yang nyata. Yang ada hanya proyektor, bukan kain kelambu yang kosong. Proyektor menyinari kelambu, maka seolah-olah di kelambu itu ada isinya. Padahal tidak ada isinya. Proyektorlah yang mengisi. Berarti Isra Mi'rajnya Nabi menembus langit yang di dalam diri. Apa itu? Kudrat, kuasa. Kuasa Nabi sudah diserahkan kepada kuasa Allah. Irodat yang dimiliki oleh Nabi sudah dipasrahkan kepada irodah ketetapan Allah. Ilmu yang dimiliki Nabi sudah dipasrahkan kepada ilmunya Allah. Hayat hidupnya Nabi sudah dipasrahkan kepada uripe Allah. Sama pendengaran Nabi sudah dipasrahkan kepada samaknya Allah. Basor penglihatan Nabi sudah dipasrahkan kepada basornya Allah. Basirohnya Allah. Kalam yang dimiliki Nabi sudah dikembalikan kepada firman Allah. Kalamullah, itulah yang dimaksud menembus langit 7. Dan disitulah tempatnya bertemu bila sudah dipasrahkan semua kepada Allah. Logika tidak? Kalau naik yang ke atas itu kan tidak logika. Bayang-bayang wai angan-angan manusia. Karena manusia lebih percaya kepada bayangan daripada percaya kepada yang punya bayangan. Manusia lebih percaya kepada cerita manusia daripada cerita Allah sendiri. Maka berpasrahlah dirimu kepada Tuhanmu agar engkau tahu rahasia isi dunia ini dan rahasia isi kitab-kitab yang ada di dunia ini. Ya tidak, Kang Mas? Bisa dipahami jawabannya ya? Adik, anak suruh adzan ya, bentar lagi ya, di masjid ya. Semoga jawabannya bisa memuaskan hati ya, bisa diterima di dalam hati. Kita sama-sama belajar. Kira-kira apa yang dipaparkan di YouTube Uripe Allah yang selama ini Anda dengar kira-kira masih gantung-gantung apa tidak? Mohon kejujurannya. Apakah masih Anda merasa saya menerangkan masih gantung-gantung? Alhamdulillah, tidak digantung-gantung. Kalau kita masih menggantung-gantung keterangan, berarti kita sendiri belum paham apa yang kita terangkan. Namun bila kita sudah memahami bahwa keterangan ini langsung, apapun pertanyaan Anda, langsung saya temukan dengan yang menjawab. Siapa yang menjawab? Ya, yang berkuasa atas Anda yang menjawab, ya kan? Jadi tidak gantung-gantung. Jadi kalau kita mendengarkan keterangan yang masih gantung-gantung, karena yang memberi keterangan sendiri belum pernah jumpa, masih gantung juga.
Maka dari itu ibarat kita ditanya, Pak Halim, rumahnya si A di mana? Berhubung saya belum tahu rumahnya, saya ya gantung-gantung karena saya sendiri tidak jelas di mana rumahnya. Coba ke sana, ke situ, belok kiri, belok kanan, mungkin akan jumpa di situ. Nah, karena saya sendiri tidak tahu jelas. Namun bila saya sudah tahu jelas di mana yang dicari oleh orang itu alamatnya, di mana Allah, itu Allah, langsung jelas sudah. Jadi begitulah Anda bisa memahami siapa yang berkata. Anda sekarang sudah bisa memahami, oh orang itu sudah sampai atau belum. Anda sekarang sudah paham, ya kan? Anda selama mengikuti YouTube Uripe Allah, selama ini Anda kan sekarang bisa tahu, oh ini masih di sini, oh itu masih di situ, ya kan? Ini ada pertanyaan, kemana kita menghadap dapat wajah Allah? Boleh Pak jelaskan? Alhamdulillah. Maknanya begini, selama ini karena kita masih merampok, karena kita masih jadi perampok, karena kita masih jadi pembegal Tuhan, menjadi perampok kekuasaan Tuhan, seolah-olah wajah ini saja yang ada. Wajahku sendiri, Allah tak punya wajah. Bila wajah ini ciptaan Allah, berarti ini wajah siapa sebenarnya? Wajah manusiakah atau wajah Allah? Tergantung manusianya. Yang jadi Tuhan masih manusia apa Allah? Namun kalau sudah Allah yang jadi Tuhan, yang ada ya wajah Allah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah wajahku. Bila manusianya sudah menyerahkan wajahnya kepada wajah Allah, ini wajahtu, sesungguhnya wajahku ini adalah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajahku inilah wajahmu bila akunya sudah lebur di dalam akunya Allah. Bisa dipahami? Tapi jangan salah paham, bila hidup ini Allah berarti aku Allah, bukan begitu. Itu masih angan-angan, masih pengakuan, masih merasa makrifat. Maka dari itu bila kita sudah tak merasa makrifat lagi, yaitu barangnya. Kenapa? Ya makrifat hanya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan merasa kita bisa makrifat, tidak bisa makrifat manusia ini. Jangankan makrifat, hidup saja tidak punya. Jangankan makrifat, badan saja tidak punya. Biarlah hidup dan badan ini jadi dohirnya Allah, maka Allah lah yang bermakrifat kepadaku. Bukan aku yang harus bermakrifat kepada Allah, kebalik. Bukan kita yang jaga Allah, Allah yang jaga aku. Coba Anda hayati, coba Anda angan-angan. Anda membeli mobil. Apakah rahayu ugi? Apakah Anda wajibkan mobil itu bisa menyaksikan Anda? Apakah Anda wajibkan mobil itu mengabdi kepada Anda? Apakah Anda wajibkan mobil itu bersyahadat kepada Anda? Tidak kan? Mobilnya enjoy saja. Biar aku yang bersyahadat kepada mobilku karena mobil milikku. Biarlah aku yang menyaksikan mobilku karena mobil pembelianku. Biarlah aku yang menjaga mobilku karena akulah yang mempunyai mobil. Biarlah mobil yang mengisi bensin aku, yang merawat aku, yang mencuci aku. Yang punya, yang merawat bukan mobilnya, yang merawat yang punya mobil. Bukan manusia yang merawat Allah, Allah lah yang merawat manusia. Allah lah yang melayani manusia, bukan manusia yang melayani Allah, bro. Bisa dipahami jawabannya ya? Semoga bisa dipahami.